Kurma Awatara muncul pada zaman Satya Yuga, mengambil wujud kura-kura raksasa bernama Akupa. Pada saat itu, para dewa dan asura atau raksasa mengadakan sidang di puncak Gunung Mahameru untuk mencari cara mendapatkan tirta amerta, yaitu air suci yang membuat siapa saja yang meminumnya dapat hidup abadi. Narayana Vishnu bersabda, "Kalau kalian menghendaki tirta amerta tersebut, aduklah lautan Ksira atau Ksira Segara atau juga disebut Sirarnawa. Sebab dalam lautan tersebut terdapat tirta amerta. Kerjakanlah." Setelah mendengar perintah itu, para dewa dan asura pergi ke lautan susu bernama Ksirarnawa atau Ksira Segara. Mereka memerlukan alat untuk mengaduk lautan tersebut. Di Pulau Sangka atau Sangkadwipa, terdapat Gunung Mandara atau Mandaragiri yang tingginya 11.000 yojana. Sang Anantaboga kemudian mencabut gunung tersebut beserta segala isinya. Setelah mendapat izin dari Dewa Samudra, Gunung Mandara dijatuhkan ke Laut Ksira sebagai tongkat pengaduk lautan tersebut. Seekor kura-kura atau kurma raksasa bernama Akupa yang merupakan penjelmaan Vishnu, menjadi dasar pangkal gunung tersebut. Ia disuruh menahan gunung tersebut agar tidak tenggelam. Naga Basuki dipergunakan sebagai tali, membelit lereng gunung tersebut. Dewa Indra menduduki puncaknya agar gunung tersebut tidak melambung ke atas. Kemudian, para dewa dan asura memutar Gunung Mandara. Para dewa memegang ekornya, sementara para asura memegang kepalanya. Setelah lautan diaduk, racun yang disebut hala-hala menyebar dan dapat membunuh seluruh makhluk hidup. Dewa Siwa pun meminumnya sampai lehernya berwarna kebiruan disebut Nilakanta. Setelah itu, berbagai dewa-dewi, makhluk hidup, dan harta karun pun muncul. Akhirnya Danwantari muncul membawa kendi berisi tirta amerta. Para dewa sudah mendapat banyak bagian, sementara asura belum sedikit pun. Akhirnya para asura merebut paksa tirta amerta untuk dimiliki. Dewa Vishnu kemudian mencari siasat untuk merebut kembali tirta amerta. Kemudian ia menjelma menjadi wanita cantik bernama Mohini yang akhirnya dapat menipu asura. Tirta amerta pun kembali ke tangan para dewa. Menyadari hal itu, asura marah dan terjadi peperangan antara para dewa dan para asura. Dewa Vishnu kemudian mengeluarkan senjata saktinya yaitu Cakra Sudarsana dan mengalahkan para asura. Para dewa kemudian pergi ke Wisnu Loka untuk meminum tirta amerta sehingga hidup mereka abadi. Melihat hal itu, seorang raksasa merubah wujud menjadi dewa. Namun, Dewa Aditya dan Chandra mengetahui hal itu dan melaporkan pada Dewa Wisnu. Dewa Wisnu pun berhasil memenggal kepala raksasa tersebut. Namun, kepala raksasa tersebut tetap abadi karena sudah terkena tirta amerta. Raksasa itu pun marah dan bersumpah akan memakan Aditya dan Chandra pada pertengahan bulan.